Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil video wawancara kami. Apakah Anda mengetahui tugas-tugas DPR? Tugas DPR adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. B. Mengapa Presiden di Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah? Karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidenan, sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. C. Apakah yang Anda ketahui mengenai hak angket? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. D. Apakah nama-nama lembaga tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahannya? Yaitu Mahkamah Agung, di mana ini merupakan peradilan yang tertinggi di antara lingkungan peradilan yang bertugas agar semua hukum dan undang-undang ditetapkan secara adil. E. Apakah nama lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu? Lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi. Itulah wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pemahaman pelajar terhadap lembaga negara di Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tugas-tugas DPR? Ya, Karena tugas DPR ialah membentuk peraturan bersama-sama bupati. pertanyaan kedua, mengapa Presiden Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Pertanyaan ketiga, apakah yang Anda ketahui mengenai hak angket? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan dalam pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan suatu hal penting. Pertanyaan keempat, apakah nama lembaga tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya? Mahkamah Agung. Pertanyaan terakhir, apakah nama lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu? Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda mengetahui tugas-tugas DPR? Setahu saya, tugas DPR itu adalah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jawabannya benar dan saya akan menambahkan sedikit jawabannya, yaitu 1. Menyusun program legislasi nasional, 2. Membahas rancangan undang-undang, 3. Melihat pelaksanaan undang-undang, dan 4. Menetapkan undang-undang bersama Presiden. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa Presiden di Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Karena di Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Terima kasih. Baiklah, jawabannya benar sekali. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang Anda ketahui mengenai hak angket? Saya tidak tahu apa itu hak angket. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan perundang-undangan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Semuanya jelas. Pertanyaan keempat, apakah nama lembaga tertinggi di antara lingkungan di bawahnya? Tahu Jawabannya benar. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah nama lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu? tidak tahu. Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan. Nama lembaga tersebut adalah lembaga Bawaslu. Bawaslu bertugas untuk menegakkan hukum pemilu, melakukan penyelidikan, dan mendengarkan pengaduan. Bawaslu juga dipilih oleh DPR dengan perizinan DPD.
Baiklah, di sini saya akan mewawancarai anak SMP yaitu bernama Rapli. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda mengetahui tugas-tugas DPR? Saya tidak tahu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas-tugas DPR, yaitu yang pertama menyusun Undang-Undang Dasar bersama Presiden untuk mendapatkan tujuan yang bersama. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden mengenai penaikan pangkat dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden mengenai perang yang membuat tentang perjanjian dan perdamaian. Itulah tadi merupakan tugas dari DPR. Untuk selanjutnya yaitu mengapa Presiden di Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepemerintahan? Apakah Anda mengetahui itu? Saya tidak tahu. Untuk itu saya akan menjelaskan mengapa di Indonesia kedudukan presidennya menguasai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena di Indonesia menerapkan presidensial sehingga presiden berkedudukan sebagai sekaligus dua kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang Anda ketahui mengenai hak angket? Saya tidak tahu. Untuk hak angket yaitu merupakan tugas DPR mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan dengan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang pertanyaan keempat yaitu, apakah nama lembaga tertinggi di lingkungan peradilan di bawahnya? Apakah Anda mengetahui itu? Saya tidak tahu. Untuk lingkungan peradilan yang tertinggi merupakan Mahkamah Agung. Ini merupakan lembaga tertinggi di lingkungan peradilan. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah nama lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu? Apakah Anda mengetahui hal itu? Saya tidak tahu. Untuk pertanyaan terakhir, jawabannya yaitu Mahkamah Konstitusi. Ini yang bertugas mengenai tentang pemutusan pemilihan pemilu. Itulah tadi hasil dari wawancara kami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai anak MTS yang bernama Septa. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tentang tugas-tugas DPR? Maaf, saya tidak mengetahuinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Untuk tugas DPR, yang pertama yaitu menyusun undang-undang bersama Presiden dan untuk mendapatkan tujuan yang bersama. Yang kedua yaitu meminta persetujuan kepada Presiden mengenai penaikan pangkat dan pemberhentian keanggotaan Komisi Yudisial. Yang terakhir yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden tentang perang, membuat surat mengenai perjanjian dan perdamaian. Itulah tadi tugas-tugas dari DPR. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa Presiden di Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Apakah adik Septa mengetahui itu? Saya tidak mengetahuinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa di Indonesia ini Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena itu, di Indonesia ini menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Maka dari itu, Presiden berkedudukan dalam kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang mengenai hak angket? Maaf, saya tidak mengetahuinya. Apakah Anda bisa jelaskan? Hak angket yaitu tugas DPR mengenai penyelidikan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara.
Untuk selanjutnya yaitu, apakah nama lembaga tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya? Saya tidak mengetahuinya. Ya, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk lembaga tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini yaitu sistem peradilan yang paling tinggi di lingkungan peradilan yang lainnya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah nama lembaga yang berwenang mengurus bermasalah hasil pemilu? Saya tidak mengetahuinya. Baiklah, untuk lembaga yang mengurusi hasil pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi. Itulah tadi hasil dari wawancara kami. Terima kasih kepada Adi Septa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Fauzi Iqbal dan di samping saya bernama. Perkenalkan, nama saya Nopri. Baiklah, saya di sini izin bertanya kepada narasumber saya, apakah Anda memahami tentang tugas-tugas DPR? Tidak. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan apa yang Anda tidak ketahui. 1. Tugas-tugas DPR adalah membuat undang-undang. 2. Membantu dan menyetujui APBN. 3. Mengawasi pemerintahan. 4. Fungsi diplomas dan hubungan internasional. 5. Fungsi kelembagaan dan pengangkatan pejabat negara. Baiklah, sini saya akan menanyakan lagi satu pertanyaan lagi kepada narasumber saya. Apakah Anda mengetahui tentang hak angket? Tidak. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Apakah Anda jelas? Saya cukup jelas. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri wawancara saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan survei untuk mengetahui tentang pemahaman pelajar terhadap lembaga negara di Indonesia. Apakah Anda mengetahui tugas-tugas DPR? Setahu saya, tugas DPR membuat peraturan daerah bersama bupati. Mengapa Presiden di Indonesia memegang kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Karena Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima tertinggi TNI dan merupakan Panglima tertinggi Kepolisian NRI. Apakah yang Anda ketahui tentang hak angket? Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap UUD atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa. Apakah nama lembaga tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya? MA, Mahkamah Agung. Apakah nama lembaga yang berwenang mengurus permasalahan hasil pemilu? MK, Mahkamah Konstitusi. Baiklah, itulah tadi hasil video wawancara kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.